semuanya. Hai. Halo. Hai. Kita dari kelompok 4 akan membahas materi mengenai karakteristik dan perbedaan individu. Baik, topik yang akan kami bahas pada materi kali ini yaitu pengertian dari individu. Manusia adalah makhluk yang kompleks. Bangsa Indonesia mengadu pandangan bahwa yang dimaksud dengan manusia secara utuh adalah manusia sebagai pribadi yang merupakan pengejawantahan manunggalnya. Berbagai ciri atau karakter hakiki atau sifat kodrati manusia yang seimbang antara berbagai segi, yaitu antara segi individu dan sosial, jasmani dan rohani, dan dunia akhirat. Keseimbangan hubungan tersebut menggambarkan keselarasan hubungan antara manusia dengan dirinya, manusia dengan sesama manusia, manusia dengan alam sekitar atau lingkungannya, dan manusia dengan Tuhan. Dalam kepentingan pendidikan akan lebih ditekankan hakikat manusia sebagai kesatuan sifat makhluk, individu, dan makhluk sosial, sebagai kesatuan jasmani dan rohani, dan sebagai makhluk Tuhan dengan menempatkan hidupnya di dunia sebagai persiapan kehidupan yang di akhirat nanti. Sifat-sifat dan ciri-ciri tersebut merupakan hal yang secara mutlak disandang oleh manusia, sehingga setiap manusia pada dasarnya sebagai pribadi atau individu yang utuh. Individu berarti tidak dapat dibagi atau undivided, tidak dapat dipisahkan, keberadaannya sebagai makhluk yang ilah, tunggal, dan khas. Seseorang berbeda dengan orang lain karena ciri-cirinya yang khusus itu. Topik yang kedua yaitu karakteristik individu. Setiap individu memiliki ciri dan sifat atau karakteristik bawaan atau heredity dan karakteristik yang diperoleh dari pengaruh lingkungan. Karakteristik bawaan merupakan karakteristik turunan yang dimiliki sejak lahir, baik yang menyangkut faktor biologis, faktor sosial, psikologis, natur, dan nurture, merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menjelaskan karakteristik individu dalam hal fisik, mental, dan emosional pada setiap tingkat perkembangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008, karakter merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain. Dengan demikian, karakter adalah nilai yang unik, baik yang terpatri dalam diri dan terwujudkan dalam perilaku. Karakter dapat dimaknai sebagai nilai dasar yang membangun pribadi seseorang terbentuk baik karena pengaruh hereditas maupun pengaruh lingkungan, yang membedakannya dengan orang lain serta diwujudkan dalam sikap dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Sikap dan perilaku budi pekerti mengandung 5 jangkauan, yaitu 1. Yang berhubungan dengan Tuhan, yakni beriman, bertakwa, bersyukur, jujur, disiplin, pemaaf, pemurah, penyayang, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, yang berhubungan dengan diri sendiri seperti bekerja keras, berani memikul resiko, berdisiplin, berhati lembut, berpikir matang, berpikir jauh ke depan, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, yang berhubungan dengan keluarga seperti menghargai kesehatan, menghargai waktu, rasa kasih sayang, rela berkorban, dan sabar, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, yang berhubungan dengan masyarakat dan bangsa seperti berkemauan keras, pemurah, pengabdian, dan rela berkorban. Lalu yang terakhir, yang berhubungan dengan alam sekitar seperti berpikir jauh ke depan dan mencintai lingkungan. Selanjutnya ada perbedaan individu. Individu menunjukkan kedudukan seseorang sebagai orang per orang atau perseorangan. Sifat individual adalah sifat yang berkaitan dengan orang per orang, berkaitan dengan perbedaan individual perseorangan, ciri dan sifat orang yang satu berbeda dengan orang yang lain. Perbedaan ini disebut perbedaan individu atau perbedaan individual. Maka perbedaan dalam perbedaan individual menurut Langen 1980 halaman 578 menyangkut variasi yang terjadi, baik variasi pada aspek fisik maupun psikologis. Siswa-siswa di dalam satu kelas memiliki ciri dan sifat-sifat yang berbeda satu sama lainnya. Tahun 1963 dalam bukunya Occident, tahun 1964 halaman 317 mengategorikan perbedaan individual dalam bidang-bidang sebagai berikut. Yang pertama ada perbedaan fisik, seperti jenis kelamin, usia, berat badan, dan tinggi badan. Yang kedua ada perbedaan sosial, seperti status ekonomi dan agama. Dan yang ketiga ada perbedaan
kepribadian seperti watak, motif, dan minat. Yang keempat ada perbedaan inteligasi dan kemampuan dasar seperti tinggi, sedang, dan rendah. Yang kelima ada perbedaan kecakapan atau kepandaian di sekolah. Contohnya sangat cakap, kurang cakap, atau sangat pandai, dan kurang pandai. Yang keenam ada perbedaan kognitif, yaitu perbedaan kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketujuh ada perbedaan individual dalam kecakapan bahasa. Kemampuan ini tiap individu dalam berbahasa berbeda-beda. Dan yang kedelapan ada perbedaan individu dalam kecakapan motorik. Kemampuan motorik dipengaruhi oleh kematangan pertumbuhan fisik dan tingkat kemampuan berpikir. Yang kesembilan ada perbedaan dalam latar belakang. Latar belakang keluarga baik dilihat dari segi sosial, ekonomi maupun sosial kultural, individu adalah berbeda-beda. Yang ke-10 ada perbedaan dalam bakat. Bakat merupakan kemampuan khusus yang dibawa sejak lahir. Yang terakhir ada perbedaan dalam kesiapan belajar. Perbedaan individu ini ditentukan oleh pengaruh latar belakang keluarga dan lingkungan. Dan selanjutnya adalah aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan individu, yaitu pertumbuhan fisik. Pertumbuhan manusia merupakan pertumbuhan fisik menjadi lebih besar dan lebih panjang, dan proses terjadi sejak anak sebelum lahir hingga ia dewasa, dan terbagi menjadi dua, yaitu pertumbuhan sebelum lahir dan juga pertumbuhan setelah lahir. Selanjutnya adalah intelek. Intelek atau daya pikir perkembangan sejalan dengan pertumbuhan syaraf otak, karena pikiran pada dasarnya menunjukkan fungsi otak. Dan anak mulai mengembangkan dua macam operasi berpikir, yaitu identifikasi, yaitu mengenali sesuatu, menginginkan sesuatu, dan mencari hubungan timbal balik antara beberapa. Dan yang kedua itu negasi, yaitu replikasi hal. Dan yang selanjutnya adalah emosi. Emosi merupakan gejala perasaan disertai dengan perubahan perilaku fisik. Yaitu pada emosi terbagi dari beberapa macam emosi pada anak-anak, yaitu amarah, takut, cemburu, ingin tahu, iri hati, gembira, dan sedih. Dan selanjutnya adalah sosial. Dalam perkembangannya, setiap manusia pada akhirnya mengetahui bahwa manusia itu saling membantu dan dibantu, dan untuk memberi dan untuk diberi. Oke, yang E yaitu bahasa. Pengertian bahasa sebagai alat komunikasi dapat diartikan tanda, gerak, dan suara untuk menyampaikan isi pikiran kepada orang lain. Yang F, bakat khusus. Bakat merupakan kemampuan tertentu atau khusus yang dimiliki oleh seorang individu yang hanya dengan rangsangan atau sedikit latihan. Kemampuan itu dapat berkembang dengan baik. Yang D, sikap, nilai, dan moral. Sikap, nilai, dan moral adalah satu kesatuan. Nilai merupakan dasar pertimbangan bagi individu untuk melakukan sesuatu. Moral merupakan perilaku yang seharusnya dilakukan atau dihindari. Dan sikap adalah kecenderungan individu untuk merespon terhadap suatu objek sebagai perwujudan dari sistem nilai dan moral. Yaitu H, interaksi keturunan dan lingkungan dalam perkembangan. Pengaruh genetik terhadap kecerdasan terjadi pada awal perkembangan anak dan berlanjut hingga dewasa. Salah satu alasannya yaitu mungkin karena keluarga mempunyai penekanan yang sama kepada anak-anaknya berkenan dengan perkembangan kecerdasan, yaitu dengan mendorong anak mencapai tingkat tertinggi. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.